Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya mau mereview jurnal strukturalisme genetik pada novel Bulan Lebam di Tepian Toba, karya Tihar Ramses Simatupang. Ya, dengan saya Aldi Febrianto NIM 18021040298. Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Baik, tanpa lama-lama kita langsung saja masuk di topik pembahasannya. Kebetulan di jurnal yang kami review hanya membahas 3 topik. Yang pertama, analisis fakta kemanusiaan. 2, analisis subjek kolektif. Dan yang ketiga, pandangan dunia. Nah, yuk gengs, kita masuk di topik pembahasan yang pertama, yaitu analisis fakta kemanusiaan. Novel ini merupakan representasi kegelisahan sosial masyarakat Batak Toba terkait pabrik kertas. Yang kedua, fakta kemanusiaan aktivitas politik. Aktivitas politik menjadi hal penting karena menjadi dasar perubahan cara pandang tokoh-tokoh di tanah Toba terhadap persoalan di sekitar mereka. Yang ketiga, fakta kemanusiaan aktivitas individual. Representasi keberpihakan generasi muda Batak yang lebih memilih meninggalkan kampung halaman dan merantau. Nah, jadi gitu gengs. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini kita mempunyai sedikit kutipan nih. Kutipan novel yang berjudul Bulan Lebam di Tepian Toba. Kutipan tersebut berbunyi, mata mudanya terus tergempur pandangan yang menyeret dia pada kenangan alami, atau lebih tepatnya kenangan manusia, tradisi yang sekarang dibicarakan oleh orang kota sebagai manusia yang ramah dan tak ganas sebagaimana penduduk modern. Rumah-rumah di kampung telah sepi, anak-anak muda hampir semua merantau. Mereka lenyap ditelan sejarah peradaban kota. Kutipan tersebut menjadi representasi keberpihakan generasi muda Batak yang lebih memilih meninggalkan kampung untuk merantau. Konteks peraturan yang dihadirkan di sini akan selalu dikomparasikan dengan kehidupan di kota. Peraturan yang lebih menjamin kehidupan dan lebih nyaman. Nah, bagaimana gengs? Kita lanjut lagi yuk ke slide selanjutnya. Ya, di sini kita juga mempunyai kutipan nih tentang fakta kemanusiaan aktivitas sosial terhadap novel Bulan Lebam di Tepian Toba. Bagaimana bunyi kutipannya? Di sini berbunyi, kami ingin mengambil tanah 3000 meter yang menjadi hak kami. Riak si PA di depan orang. Hak kau bilang, anak dan bapak sama-sama aneh. Hanya karena judi, si ganda kalian bikin mabuk sampai tanda tangan penyerahan tanah. Kalian mau ungkit-ungkit perjudian itu? Bangsat, kau bapaknya ikut-ikutan urusan anak muda. Pemabuk kau. Sudah amang-amang, masih saja kau kejar hasil perjudian dan penipuanmu, ujar Torang. Nah, kutipan di samping secara narasi merupakan pertikaian antara tokoh PA dan Torang. Kedua tokoh ini adalah bapak dari tokoh Hotman dan tokoh Ganda. Representasi perubahan yang muncul dalam kutipan ini adalah posisi Amang yang dalam konteks masyarakat Batak merupakan raja rumah atau pemimpin. Jadi itu gengs. Nah, gimana? Kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Oke, yuk. Nah, di sini juga kita mempunyai kutipan fakta kemanusiaan aktivitas sosial lagi gengs, yang berbunyi, tetapi ladang 3000 meter itu kini milik kami. Ding Hotman, itu tanah margaku. Kau tahu, balas Torang tak kalah kerasnya. Torang merasa dirinya dilecehkan dan tidak dihormati.
Dia orang tua. Beraninya si Hotman menuding dia dengan telunjuk. Itu tidak sopan. Kalau itu jari si PA, barangkali itu dimaklumi si Torang. Itu kawan generasi, tetapi kini anak bau kencur segenerasi anaknya berani menunjuk-nunjuk jari ke wajahnya. Nah, kutipan di samping mendeskripsikan perubahan sosial yang dipresentasikan oleh tokoh Hotman. Perubahan cara menghormati orang yang lebih tua yang dahulu dianggap tabu. Menuding jari telunjuk kini mulai terjadi. Tentu saja dalam konteks novel ini disesuaikan dengan narasi yang memposisikan tokoh Hotman sebagai pemabuk. Nah, gimana geng? Sudah paham kan? Nah, ayo kita lanjut ke slide selanjutnya lagi yuk. Nah, di sini saya juga mempunyai kutipan tentang fakta kemanusiaan aktivitas politik yang berbunyi, Anda hanya kesal karena perusahaan itu hanya datang ke pihak kepala kampung, mendatangi Amang, Impal, dan stafnya. Lalu pihak kepala kampung mengumumkan kepada setiap orang, mengajak mereka berembuk dan berdiskusi. Nah, kutipan ini menjadi penanda proses kekuasaan yang diterapkan oleh pihak perusahaan kertas. Perusahaan hanya menundukkan kepala kampung untuk membuat keputusan sepihak terkait urusan tanah ataupun urusan masuknya perusahaan kertas tersebut. Gitu geng. Oke. Tanpa lama kita langsung ke slide selanjutnya. Nah, di sini masih dengan fakta kemanusiaan aktivitas politik. Kutipannya yang berbunyi, Ganda protes soal lingkungan di Tanah Batak. Monang harus mendengarnya. Dia juga mendengar dari Pulau Jawa sana tentang kabar demonstrasi yang sampai diwarnai oleh moncong senjata. Aksi protes terhadap pabrik kertas yang terjadi di Tanah Batak bahkan sempat menimbulkan korban. Nah, kutipan di samping menjadi penanda bahwa protes masyarakat Batak telah tersiar hingga ke tanah Jawa. Ini sekaligus menandakan bahwa persoalan yang terjadi di Tanah Toba telah menjadi konsumsi nasional. Gengs. Yuk tanpa lama-lama kita langsung pindah ke slide selanjutnya lagi yuk. Nah, di sini kita mempunyai fakta kemanusiaan aktivitas individual yang mempunyai 3 poin. Poin pertama, representasi keberpihakan generasi muda Batak yang lebih memilih meninggalkan kampung halaman dan merantau. Poin kedua, perubahan generasi muda yang melawan orang tua. Poin nomor 3, perubahan rumah adat yang dianggap tidak berharga. Gengs. Tanpa lama-lama lagi, kita langsung pindah ke slide selanjutnya yuk. Nah, di slide kali ini ada analisis subjek kolektif yang berisikan kutipan dari novel yang berjudul Bulan Lebam di Tepian Toba. Kutipan pertama berbunyi, tetapi tak seperti abangnya. Hangadaon Monang adalah salah satu anak leluhur generasi Batak yang berhasil pergi ke tanah Jawa. Perantauan yang akhirnya tetap gagal menganyam waktu di pulau asing. Nah, kutipan ini merupakan narasi dalam novel yang menceritakan perjalanan pulang tokoh Monang ke tanah leluhur Tanau Batak. Pasca kegagalan dalam masa studi di tanah perantauan, tokoh Monang kembali ke kampung halaman. Nah, untuk kutipan yang kedua berbunyi, seperti kabut hitam Pulau Jawa bagi orang muda sekampungnya adalah pulau aneh yang menggiurkan, tidak ubahnya buah masa yang ingin ditelan. Tetapi abangnya Hangadaon si Ganda tak pernah berniat merantau. Aneh, seorang
muda seperti Ganda yang gagah dan keras, tak pernah penasaran pada kota Jakarta. Bagi bapak dan mama, juga Ganda, dunia adalah tanah Batak. Hal ini merepresentasikan pemikiran Monang sebagai subjek yang secara tegas memilih mencari hidup di perantauan, dibandingkan dengan sikap tokoh Ganda sebagai anak pertama yang tidak berani merantau. Gitu geng, yuk kita langsung ke slide selanjutnya lagi. Nah, oke gengs, pada akhirnya kita sampai di slide yang terakhir, yaitu slide apa? Pandangan dunia. Nah, pengarang dalam novel ini mempresentasikan pandangan dunia terhadap pemuda Batak dideskripsikan. Novel ini merupakan representasi kegelisahan sosial masyarakat Batak Toba terkait pabrik kertas. Novel ini merupakan representasi kegelisahan sosial masyarakat Batak Toba terkait pabrik kertas. Dengan begitu, persoalan perubahan modernitas dan pandangan masyarakat Toba terkait tanah adat marga terganggu. Pengarang dalam novel ini ingin mengangkat pandangan dunia terhadap pemuda Batak yang harus merantau demi menggapai keinginan atau cita-cita. Hore, akhirnya selesai. Baik guys, begitu saja review dari seorang Aldi Febrianto. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.